Seperti yang Pak lihat sudah, kenapa tidak pakai sepatu begitu? Saya tidak bisa jawab. Saya lihat sendiri itu seperti yang Pak lihat, kenapa tidak pakai sepatu begitu. Oke. Baik, boleh kita mulai Bapak Ibu? Iya, silakan. Boleh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu guru hebat. Khususnya selamat pagi Bapak pengawas yang sudah Selamat pagi juga. dan Ibu Kepsek yang sudah berusaha mengkoordinir sehingga semua kita bisa hadir lagi. Padahal kemarin sudah capek ya sampai sore gitu ya. Sekarang lagi kita berjuang. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Pagi ini kita akan melaksanakan forum PMO untuk satuan pendidikan khususnya adalah di sekolah dasar Impres Madolung. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini adakah dari Bapak Ibu yang bersedia memimpin doa pembuka? Silakan. Ya. Baik. Silakan Bu Susanti. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan PMO kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mengundang Tuhan di dalam proses kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kembali ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan banyak terima kasih, di mana Tuhan sudah boleh menyuntun, menyertai kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami hendak memulai kegiatan PMO kami secara daring. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan PMO kami sebentar. Kami yang hadir saat ini ada fasilitator, Bapak pengawas, Mama kepala sekolah, dan kami guru komite pembelajaran. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, beri kami kemampuan, kekuatan, kesehatan, akal budi serta hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami bicarakan pada saat ini ya Tuhan, semuanya itu boleh bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan, dan lebih khusus ya Tuhan boleh kami kembangkan di satuan pendidikan kami SD Impres Madolung. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami, sempurnakan serta mengampunkan kami dari setiap salah dan jahat kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami naikkan doa ini hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Ibu sudah berdoa. Wah, hebat. Adik berdoa juga ya. Iya, pintar. Mamanya hebat berdoa, anaknya juga pintar. Iya, luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu, izin sebentar saya off kamera Bapak Ibu ya. Ini hari ini kita akan forum PMO yang keempat ya Bapak Ibu ya. Forum PMO yang keempat. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kemarin waktu refleksi saya sudah mendengar capaian-capaian dari SDI Madolung gitu ya. Di forum PMO ini tentu akan lebih seru lagi karena kita akan menggali lebih dalam, berdiskusi lebih lagi tentang capaian-capaian, tantangan, hambatan yang dialami oleh SDI Madolung begitu ya. Jadi terima kasih kehadiran Bapak pengawas juga sehingga forum PMO-nya akan menjadi lebih baik dan lebih efektif ya karena dihadiri oleh pengawas, dan ini juga baik untuk perkembangan sekolah SDI Madolung begitu ya.
Baik, Bapak Ibu, izin saya share ya Bapak Ibu ya. Iya, Bunda. Oke, semoga sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk forum PMO kita. Sebelum kita masuk di forum PMO-nya, saya share di Bapak Ibu, kita akan sedikit relax dengan cara sederhana. Bapak Ibu boleh mengungkapkan perasaan Bapak Ibu di pagi hari ini dengan cara seperti ini. Huruf terakhir yang menjadi perasaan saya harus disambung menjadi perasaan Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kalau misalnya saya katakan saya bahagia hari ini karena saya berjumpa dengan Bapak Ibu, berarti Ibu ya berarti nanti Pak Hendra atau Ibu Santi atau kita semua di sini akan menghubungkan dengan bagaimana caranya? Usiaku sudah 50 tahun tapi saya tetap bahagia misalnya gitu ya. Atau untukmu seorang yang kurindukan membuatku di pagi ini menjadi semangat misalnya gitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi betul-betul yang Bapak Ibu rasakan di pagi hari ini ya. Seperti itu. Siap? Siap Bapak Ibu? Siap ya? Ya. Saya Ya. tunjuk yang pertama ke Ibu Susanti deh. Saya lihat Ibu Susanti sudah senyum-senyum, berarti sudah ada gambaran nih. Silakan Bu Susanti. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perasaan saya pagi hari ini sangat bahagia karena hari ini merupakan hari Ibu untuk semuanya. Wow, betul ya, saya lupa juga kalau hari ini hari Ibu. Iya, ini semuanya berarti Ya. A ya. A, silakan Ibu Susanti. Ini boleh dilempar ke siapa? Silakan. Baik, saya lempar ke Bapak Pengawas. Bapak Pengawas, silakan Bapak Pengawas. Dimulai dari huruf A, Bapak. Suaranya belum masuk, Suaranya Bapak. belum keluar, Bapak kasih. Tadi disuruh mulai dengan U, sekarang A lagi. Oh, Tidak, ya, itu contoh tadi, Bapak. Tergantung orangnya, Bapak. Tergantung Tadi yang orangnya Ibu mengatakan fasilitator apa. kasih itu contoh tadi, begitu. Tapi tadi saya akhiri dengan huruf A. Jadi Iya. Oh, begitu. silakan. Ya. Asik juga kalau ketemu dengan mama-mama cantik semua. Iya. Iya. Benar, Bapak. 3 mama cantik, 1 bapak ganteng, luar biasa. Ya, kalau mau dikaitkan dengan Hari Ibu hari ini, ya tambah lagi. Karena hari ini adalah Hari Ibu, makin bahagia, makin sukacita. Walaupun, ya sekarang ini usia yang sebenarnya sudah 58, 10 bulan. Tinggal 1 tahun, 2 bulan harus pensiun harusnya. Iya. Tapi saya bahagia, saya sukacita ketemu dengan ini, ya Hari Ibu, Ibu bertiga, Ibu yang cantik, hebat, luar biasa, Bapak ganteng 1 luar biasa, yang dalam hal ini saling berkolaborasi, saling mendukung seorang dengan lain, di satuan pendidikan, dipandu dan dibimbing oleh Mama, oleh Ibu fasilitator yang hebat, luar biasa, yang ya tetap dan tidak pernah bosan untuk memberikan petua wejangannya, arahannya pada kepala sekolah, guru yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Nyak, berarti kita. Wah, ini dilempar ke siapa nih, Pak? Dilempar ke siapa, Bapak? Iya, ini karena yang berbicara ini laki-laki, tentang memang sama laki-lakinya gitu. Ya, Pak Hendro.
Wah, Pak Hendra akan kerja keras ini memulai dari Kak. Silahkan Pak. Kak, Ibu. Kak, Pak Guru. Kaki. Kaki. Ya, berbicara huruf terima kasih Ibu atas waktunya karena awalan Kak yang saya menjawab karena kasihnya saat ini saya merasa bersukacita dan senang sekali dan bersyukur karena Tuhan masih memberi saya kekuatan, kesehatan sampai saya bisa mengikuti sampai saat ini. Wow, luar biasa. Ini memang Super. guru-guru hebat ini nggak akan bisa terkalahkan karena kasihnya, sambungnya luar biasa sekali. Ini I berarti ya. Iya. Silakan Pak Hendra lempar ke siapa? Lepas di Ibu fasilitator mungkin. Wah, saya ya. Oke, sebentar. Kayaknya butuh kerja keras menyambung gitu. Ini hari saya sangat gembira karena masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat dan Bapak pengawas super. Yes. Terima kasih. Super. Super. R. Super. R, Mama. Nah, Mama, R, silakan. Bunda. Oke, rasa bahagia itu juga dirasakan oleh saya saat ini karena hari ini hari Ibu dan saya bergembira karena Bapak pengawas ada bersama-sama dan kami semua di sini. Wow, keren sekali. Super. Super betul. Kayaknya kalau dimulai dari huruf apa saja pasti sambung ya. Memang luar biasa sudah. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sekarang? Sukacita? Semangat? Kita. Oke. Baik, berarti kita udah siap ya. Kita siap untuk apa? Berdiskusi berdasarkan instrumen PMO kita di SIN PKB. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya kembali share, tadi saya stop share ya. Nah, untuk topik pertama, kita akan membahas mengenai tahapan perencanaan IKM di satuan pendidikan. Nah, untuk pokok bahasannya adalah perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di dalam hal ini, Bapak Ibu sudah mengalami peningkatan ya. Kalau saya lihat dari bulan dari awal dulu masih di opsi 1 di bulan September, lalu kemudian di bulan Oktober sudah opsi ini ya, sudah opsi 2, lalu kemarin sudah masuk di opsi ketiga gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengalami perkembangan. Nah, kira-kira hari ini kita ada di opsi berapa Bapak Ibu? Masih 3, Bunda. Ya, bisa dikasih gambaran Bu, kenapa masih di opsi 3 nih? Karena kegiatan yang begitu banyak padat karena jarak PMO kemarin dengan sekarang tidak begitu jauh, jadi belum ada perkembangan kami kemarin kegiatan ada ulangan, ada ini gelar karya dan lain sebagainya, belum pelatihan lagi, makanya masih tetap di 3. Masih tetap di 3 ya? Iya Bunda. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk perancangan alur tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu boleh menanggapi kita ada di opsi berapa saat ini. Melakukan perombakan. Bulan lalu Bapak Ibu sudah ada di opsi ketiga. Apakah sudah mulai masuk di ATP dengan ada perkembangan yang ada? Dengan sudah pendampingan atau loka karya?
Bagaimana Bapak Ibu? Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Boleh ditanggapi dari Bapak Ibu guru. Apakah saya lost? Masuk suara saya Bapak Ibu? Pak Guru, Ibu, ayo. Kita kira-kira masuk di mana nih ATP? Mengembangkan ATP. Kalau masih di 3. Kalau saya melakukan perombakan terhadap pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Iya. Masih di opsi 3 untuk kelas 1. Bagaimana dengan Pak Ya. Hendro di kelas 4? Masih tetap Ibu. Masih tetap di opsi 3 ya? Ya. Baik, jadi sudah melakukan perombakan. Apakah dalam melakukan perombakannya ada kemajuan penambahan begitu maksud saya? Atau masih yang bulan lalu? Memimpin proses perencanaan. Misalnya, ini kan perombakan ATP untuk beberapa apa istilahnya ya, beberapa tujuan pembelajaran yang di ini. Ya. Ya. Apakah ada kemajuan? Iya. Monitoring implementasi dan memimpin proses pengembangan evaluasi. Paling yang kemajuannya karena evaluasinya itu kan ada evaluasi dari ATP yang dilaksanakan. Betul. Kemarin kita sudah ulangan, jadi Betul Bu. itu ada evaluasinya, jadi bisa juga masuk di 4 itu karena tidak lengkap kalau kita hanya merombak tanpa mengevaluasi. Jadi bisa. Dan baru-baru sudah ada evaluasi ya. Iya, karena di 4 itu ada evaluasinya dan kita melakukan itu. Oke. Ini bagaimana dengan apakah sudah ada koordinator kurikulum di satuan pendidikan? Sudah, kami sudah bentuk tim pengembangan kurikulum. Hanya memang ada yang mutasi ya, jadi tapi Ibu Susanti yang bagian kita Ibunda, kita sudah semua kegiatan itu kita sudah masukkan di dalam kemarin itu komite praktisi. Komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi ini semua yang kegiatan sekolah kita komunitas praktisi itulah yang bekerja. Yang bertanggung jawab gitu ya. Karena kita tidak punya personel lain lagi, kita saja, jadi kita sudah bentuk itu seperti itu, Bunda. Oke. Jadi sebenarnya sudah bisa masuk di opsi keempat ya? Bisa. Jadi kita sepakati masuk di opsi 4 berarti ya? Iya, Bunda. Oke. Kita lanjutkan kepada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen ini, Bapak Ibu, bulan lalu memilih opsi 3. Apakah kita mengalami kemajuan? Pengembangan dalam Ya, perencanaan. masuk sudah. Kita ada di bagian mana, Bapak Ibu? Masih 3. Masih tetap 3 ya? Iya. Masih melakukan perombakan, belum melakukan pengembangan ataupun membuat sendiri ya? Iya. Ya. Oke. Kita lanjutkan kepada penggunaan perangkat ajar Bapak Ibu. Penggunaan perangkat ajar di bulan lalu Bapak Ibu sudah memilih opsi ketiga juga.
di mana Bapak Ibu selain mengkombinasikan berbagai perangkat ajar dengan menyesuaikan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu juga sudah memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek ya. Dan apakah di bulan ini sudah ada kemajuan? Sudah Bunda, kami sudah bisa punya satu satu modul ajar yang pembelajaran diferensiasi. Oke. Ya, sudah ada kemajuan ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Iya. begitu menurut Bapak Ibu kita ada di mana nih? Kalau 4 berarti guru dapat mengemuka. Tapi baru kelas 1 saja Bunda. Iya. Yang pembelajaran diferensiasi itu baru kelas 1 karena kami fokus di literasi kemarin. Jadi kami baru punya modul ajar literasi. Biar 3 juga tidak apa-apa Bunda. Di opsi 3 dulu ya. Iya. Ya. Baik. Opsi 3. Baik, kita masuk ke topik kelima, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu yang lalu sudah ada di opsi keempat ya. Bapak Ibu mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Ya, kita sudah 4. Bagaimana Bapak Ibu ada di opsi berapa? Di 4. empat sudah ya? Oke, baik. 4. Dengan demikian kita menyelesaikan untuk tahapan perencanaan. Kita akan lanjutkan kita pada tahap pelaksanaan. Maksud saya tahap pelaksanaan IKM di satuan pendidikan. Untuk bagian yang pertama, implementasi P5. Implementasi P5 ini Bapak Ibu yang lalu memilih kepada opsi ketiga. Apakah sudah ada kemajuan? Bapak Ibu, saya izin 1 menit dulu Bapak Ibu ya, sambil Ya. Bapak Ibu lihat ya. Iya. Dengan identifikasi masalah yang lebih sehingga kegiatan berorientasi pada kita bisa 4 sudah yang ini toh. Kita kemarin kan kurang ini, kita punya gelar karya yang masih tertunda kemarin kalau untuk itu. Dan kita sulaksanakan. Iya. Bisa 4. Bisa 4 kita kalau ini kan kita. Baik Bapak Ibu, kita ada di opsi berapa Bapak Ibu?
Tes. Coba kasih naik lagi sedikit Ibu. Mas untuk Oke. Di 4 Bunda, kemarin kami kekurang yang menjadi PR kemarin kami itu gelar karya. Betul. Sudah kami lakukan. Jadi sudah ada di Sudah kami opsi refleksikan. keempat ya. Iya. Menerapkan proyek P5 dengan jumlah Iya. lebih sedikit atau lebih banyak. Ini sudah kali keberapa Bu ininya? P5-nya Bu. Sudah berapa kali dilaksanakan? Oh, kalau P5 kami baru 1 kali proyek itu juga Bunda. Oke, betul sekali ya. Lalu kemudian proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa dan Iya. difasilitasi guru dan mitra komunitas yang terlibat sebagai fasilitator atau narasumber. Jadi proyeknya sudah berorientasi kepada konsep dan penyelesaian masalah. Apakah ada komunitas yang terlibat, Bapak Ibu? Yang kurang kami kemarin itu belum narasumbernya bukan dari orang tua. Melibatkan narasumber kemarin. Berarti narasumber 2. Ya, Pak, di sini disebut atau ya. Jadi boleh juga tidak, boleh juga itu ya. Iya. Oke. Baik. Jadi kita ada di opsi keempat ya. Bunda. Iya. Baik, selanjutnya penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini Bapak Ibu yang lalu sudah memilih opsi keempat juga. 4. Iya. Jadi Iya. sudah bisa membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan capaian performa dan minat siswa. Juga guru sudah terampil berperan sebagai fasilitator dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Iya, jadi masih tetap ya, karena pilihannya sampai opsi 4 berarti di opsi 4 sudah ya. 4. Ini berarti sebenarnya SDI Madolung nih udah bisa masuk di apa namanya? Metode pendampingan moderator. Oke. Keterpaduan penilaian dan pembelajaran. Ini Bapak Ibu bulan lalu memilih opsi ketiga, di mana guru sudah melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Apakah memungkinkan masuk di opsi keempat, di mana guru juga sudah melakukan penyesuaian dan guru sudah satuan pendidikan sudah memiliki kebijakan. Ini yang lalu sekaligus RTL kita itu ya. Sudah. Dan kebijakan itu belum saya masukkan di kurikulum Bunda, belum sampai kepada kebijakan. Jadi kita masih di 3. Oke, jadi masuk di opsi 3 ya. Iya. Oke, opsi 3 ini kebijakan belum ya. Baik, kita lanjutkan kepada topik keempat, pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Dalam hal ini Bapak Ibu bulan lalu sudah memilih opsi keempat, di mana Bapak Ibu selain sudah melaksanakan ini asesmen formatif di awal pembelajaran, sudah juga dibagi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Bapak Ibu juga sudah menyelenggarakan program tambahan ya, pelajaran tambahan. Yes. 4. Jadi tetap 4 ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada bagian yang kelima. Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum pembelajaran. Kita di bulan lalu sudah ada di opsi ketiga. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan gambaran kondisi kita saat ini. Apakah sudah bisa masuk di opsi keempat terkait dengan kolaborasi antar guru ini atau masih di opsi ketiga? Ini juga Masih. RL kita yang lalu mengenai kebijakan ini juga.
Masih di 3 Bunda. Terkait kebijakan. Kalau kebijakan ini kami sudah buat kebijakan, tapi dalam bentuk dokumen itu dia harus masuk di kurikulum dan belum sampai di situ saya. Ini jadi kita masih tetap di 3. Baik, itu Bapak Ibu saya simpan dulu. Oke, sekarang kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Bulan lalu Bapak Ibu sudah memilih opsi ketiga, di mana guru sudah berkoordinasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Komunikasi cenderung dialognya 2 arah, di mana pihak satuan pendidikan, guru, dan orang tua wali mencari ide dan kesepakatan tentang apa sebaiknya dilakukan bersama untuk mendukung proses belajar peserta didik. Apakah memungkinkan kita masuk di opsi keempat di bulan ini Bapak Ibu atau masih di opsi ketiga? Bisa 4 sudah kita Bunda. Atau bagaimana teman-teman? Komunikasi. 3 saja dulu Bunda. 3 karena kami belum bagi rapor. Opsi ketiga, Ya. Yep. kalau orang tua ini diberi kesempatan untuk narasumber baik di intrakurikuler ataupun dalam P5 itu sudah memenuhi syarat sebenarnya ya. Iya. Di 3 saja Bunda. Di 3 dulu ya. Iya. Baik. Kita lanjutkan kepada kolaborasi dengan masyarakat, komunitas atau industri. Dalam hal ini Bapak Ibu sudah memilih opsi 3 yang lalu, yaitu satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas industri untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler atau P5 untuk kegiatan yang lebih panjang waktunya. Kita sudah di 4 Bunda. Kemarin kami yang gelar karya itu terlibat dengan kantor KPKN, keuangan ini, jadi mereka yang jadi konsumennya begitu. Apa bisa kita masuk di itu, bisa sudah terlibat mereka dan mereka menjanjikan bantuan juga mau kasih komputer buat kami di sekolah. Apa itu sudah bisa masuk? Iya. Saya kira itu bagian dari kolaborasi. Iya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi dengan pihak ketiga, bukan hanya warga sekolah ya. Iya. Ya. Jadi sudah bisa masuk di opsi ke-7 ya. Opsi ke-7, opsi ke-4. Opsi ke-7-nya kagak ada. Kita lanjutkan kepada refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Silakan Bapak Ibu bisa melihat perkembangan kita ya. Saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Di bulan September itu Bapak Ibu sudah memilih di opsi 3 ya. Lalu bulan Oktober Bapak Ibu sudah memilih sama di opsi ketiga juga. Lalu di bulan November Bapak Ibu masih memilih di opsi ketiga juga. Nah, bagaimana sekarang setelah ada PAS? Apakah ada kemajuan? Kalau soal ada kemajuan Bunda, hanya kembali kepada kebijakan itu. Karena setiap kebijakan itu kita harus masukkan di kurikulum. Nah, dokumen kebijakan itu, kalau kebijakannya kami sudah buat, hanya dokumennya itu yang belum kami buat begitu.
Jadi kami masih tetap di 3. Apakah sudah dilaksanakan? Maksud saya gini, mungkin kebijakannya belum terdokumentasi, Ya, tetapi dia sudah terrealisasi. Gimana ya maksudnya? Sudah dilakukan. ada Secara kebijakan. dokumennya sih belum ada, tetapi Iya. secara actionnya dia sudah ada gitu. Iya. Kalau semua Bunda secara kebijakan, kalau namanya kebijakan kami sudah buat, hanya saja belum sah karena belum ada di dokumen kurikulumnya, begitu. Dan dia harus masuk semua di kurikulum itu dokumen. Itu yang membuat. Iya. Baik, kalau begitu saya coba tanyakan lagi, apakah sudah ada guru-guru dalam tim kecil berdasarkan mata pelajaran dalam satu fase, atau guru kelas dalam satu fase, atau berbagai mata pelajaran dalam satu fase, berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi? Iya, Apakah sudah ada? ada Bunda. Kami berkolaborasi. Jadi kemarin juga kami membentuk itu per fase. Jadi kelas 1, 2 satu fase. Kelas 3, 4 sendiri. Jadi sudah per fase kami bentuk. Begitu juga kemarin waktu mereka belajar tentang penilaian juga, sama-sama belajar. Yang baru, guru yang baru pindah belajar di yang senior begitu. Jadi dalam mengisi rapot kan ada dari guru baru pindah juga kami. Selain itu juga saling berkolaborasi. Mereka saling berkolaborasi. Kalau begitu kita sudah bisa masuk di opsi keempat, tetapi dengan catatan belum ada dokumentasi kebijakannya, begitu ya? Iya, Tapi Bunda. sudah bisa masuk di opsi keempat. Iya, Bunda. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan tahapan pelaksanaan pembelajaran. Kita lanjutkan kepada efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Bagian yang pertama adalah kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Bulan lalu Bapak Ibu memilih opsi keempat. Yang bulan lalu ya. Iya. Bagaimana sekarang? Apakah ada perkembangan? Praktik Masuk di opsi kelima, saya naikkan opsinya, silakan. Terkait kebijakan lagi. Di kebijakannya lagi ya. Ya, kalau secara ini kebijakan sudah, cuma secara dokumennya yang kami belum. Oke, kalau begitu kita sudah bisa masuk Bu ya. Saya kasih catatan saja ya. Artinya kan seperti ini Bunda, kalau di opsi keempat itu kepala sekolah itu memastikan dan membangun komunikasi saja. Sedangkan di opsi kelima ini sudah mengembangkan sistem yang memastikan masukan dan aspirasi murid. Iya. Terkait kebijakan dia. Kalau praktek-praktek baik juga guru-guru sudah punya praktek baik. Sudah beberapa orang guru sudah buat praktek baik. Papa pilih. Izin dulu ke kamar mandi. Papa pilih Bapak. Nyami. Nyami kok. Mohon maaf Bapak Ibu, saya batuk, kesulitan bicara. Ya, salah tarik napas tadi.
Jadi setengah mati mau bicara. Jadi masih di opsi kelima ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk saya ya. Ya, Sudah Bunda. masuk di opsi kelima. Oke. Baik, kita lanjut kepada kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Silakan Ya, Bu. Bapak Ibu. Yang lalu sudah di opsi 5 juga di sini. Iya. Dia sudah mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala. Sudah melakukan refleksi dan sudah ini Bunda. Jadi tetap di opsi kelima atau ada turun ke opsi keempat? Tidak, harus maju. Harus maju. Saya suka itu. Oke, baik, kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang terpusat. Yang lalu pilihannya sudah ada di opsi keempat, Bapak Ibu. Kelima sudah mengembangkan. Kan sudah mengembangkan sistem kan? Ya, kami juga sudah kelas-kelas juga sudah lebih buat kelas-kelas itu lebih berwarna, sudah lebih mendekatkan pelayanan kepada anak-anak. Literasinya sudah mulai kelihatan, sudah bagus, sudah. Ya, kita tetap meningkatkan itu. Wow, luar biasa. Saya makin penasaran pergi kunjung lagi ke sana ya. Kasus depan. Oke. Ini bagaimana Bapak pengawas, siap kunjung lagi gitu ya? Bapak terus pergi. Oh, Setiap terus. ada momen pasti Bapak ada. Baik, kita masuk di opsi opsi keempat. Kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ada di opsi berapa saat ini? Di opsi 4 yang lalu. Ya, yang lalu di opsi keempat. Dampak pada peningkatan. Iya, kita sudah melibatkan orang tua, alumni, masyarakat. Apalagi kemarin kami ada buat jalan, cat lukis tembok itu. Oh, lukis tembok juga, iya. Guru-guru juga ikut lukis di kelas-kelas Bunda. Jadi baik, luar biasa. Kreatif. Jadi sudah berkolaborasi. Jadi ada di opsi kelima ya? Iya Bunda. Oke, jadi sudah naik. Baik, kita lanjutkan kepada bagian kelima. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Yang lalu sudah ada di opsi 5 karena selain Ibu Kepsek sudah memiliki karya, juga sudah mendorong kepala sekolah lain dalam membuat karya ataupun memberikan layanan yang bermakna seperti berbagi praktek baik, pembelajaran, dan juga mengambil beragam peran pada kegiatan jejaring dan organisasi profesi yang relevan dengan kebutuhan belajar untuk mengembangkan karir. Iya, kami kemarin baru selesai KKG literasi juga itu, dan Bapak pengawas juga kami di komunitas Bunda. Dengan dua guru dan ada FASDA, kami bentuk FASDA gugus. Itu untuk khusus pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami minta inovasi untuk memfasilitasi kami. Kemarin jadi 3 hari kami pelatihan di Londa 5 kemarin Bunda. Oke, 3 hari pelatihan dengan inovasi ya. Iya, tentang literasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada bagian ke-6. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang lalu pilihannya sudah di opsi ke-5 juga. Karena kepala sekolah selain bisa mengelola emosi secara
pribadi juga sudah membantu kepemimpinan sekolah yang lain dalam mengelola emosi, menggunakan prinsip moral, dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan perilaku kerja dan pembelajaran yang mengacu pada kode etik serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Jadi ada kemunduran? Tidak, harus maju. Bapak pengawas. Sengaja ganggu seperti itu supaya jangan terlalu kaku. Pak Hendro senyum-senyum sedikit. Nah, jangan terlalu serius. Bagaimana Bapak pengawas? Boleh dikonfirmasi dulu kepala sekolah kita apakah sudah ada bukti nyata yang Bapak lihat beliau membantu kepemimpinan sekolah lain? Iya. Ini akan menarik kalau Bapak pengawas yang mengkonfirmasi. Iya. Kuncinya di Bapak pengawas. Suaranya Bapak, suara Bapak. Belum masuk Bapak suara. Ya, dalam pantauan saya, kepala sekolah telah menunjukkan kematangan spiritualnya terkait dengan bagaimana mempengaruhi, memotivasi rekan kepala sekolah lain. Ya. Dalam hal ini ke-8 kepala sekolah, ke-7 kepala sekolah lainnya beliau sudah melakukan apa. Namun apakah dalam hal ini kepala sekolah lainnya ini menerima dan mau menindaklanjuti itu atau tidak ya mereka. Tapi sebagai seorang kepala sekolah yang juga menjadi ketua KTGS Komunitas Kecamatan Kenatang, kepala SDI Modolong, dalam pantauan saya dan penglihatan saya sudah berusaha melakukannya itu. Cuma itu yang menjadi kendala. Mungkinkah atau apakah mau kepala sekolah yang lainnya itu juga untuk mau berubah ketika dimotivasi, didorong, diberi pandangan oleh kepala sekolah Modolong sebagai ketua KTGS atau tidak, ya itu urusannya mereka. Betul. Walaupun pengawas juga terus mendorong kalau boleh, tetap ke-8 kepala sekolah yang ada harus bergandengan tangan, saling mendukung satu sama lainnya. Sehingga kalau apa yang dicapai oleh Modolong sekarang ini, demikian juga diharapkan ke-7 kepala sekolah lain, apa yang diharapkan itu juga dapat mereka capai atau bersama-sama untuk maju ke depannya. Itu harapannya. Jadi kalau menurut saya saja, kepala SD Modolong bukan saja kebetulan dia sebagai kepala sekolah sekolah penggerak, tapi juga sebagai ketua KTGS sudah berusaha melakukannya itu sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Itu saja mungkin, dan untuk itu saya tetap salut untuk kepala SD Modolong karena dia tetap menunjukkan figur seorang pemimpin yang tetap walaupun banyak tantangan, ya tetap berusaha untuk mengarahkan teman-teman kepala sekolah lainnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pengawas. Jadi sudah terkonfirmasi Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada di opsi ke-5 ya. Ini mengenai kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Baik Bapak Ibu, kita masuk di bagian ke-7, kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Ini tadi saya dengar sudah ada kemajuan. Boleh dikasih gambaran lagi Bapak Ibu, yang lalu kita masih ada di opsi kedua. Apakah sudah memiliki agenda rutin saat ini? Kalau ini kami masuk libur baru kami mulai dengan kegiatan KKG Mini Bunda. Masuk libur. Sebenarnya kami mau lakukan kegiatan di hari libur, tapi karena banyak kegiatan gereja dan Natal ini jadi beda dengan kalau bulan Juni itu kita bisa pakai waktu libur untuk, tapi ini lebih kepada
spiritual, jadi saya juga dan sebagai keluarga kepala sekolah gitu ya. jadi tidak berani ini. Tapi ke depan bulan Januari itu kami sudah punya perencanaan, baik itu di gugus, di sekolah maupun di gugus kami sudah buat perencanaan. Oke, luar biasa. Ini menarik Bapak Ibu ya. Saya setuju karena memang sangat penting kita menentukan skala prioritas ya Bapak Ibu ya. Kalau memang di bulan Desember ini waktunya kita untuk keluarga dengan untuk maksimal, apalagi di SDI Modolung itu mayoritas ya. Ya, jadi saya sepakat dengan apa yang Bapak Ibu katakan ya. Jadi berikan waktu terbaik untuk keluarga, juga untuk gereja juga, bagi orang Kristiani dan bagi yang Muslim juga tentu solidaritas mendukung perayaan Natal ini ya, sangat penting juga gitu. Baik, makasih Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan mengenai kepemimpinan kepala sekolah sebagai pembelajar, sebagai pemimpin pembelajar di satuan pendidikan. Kita akan masuk kepada SDM ya, SDM yang kita bahas selanjutnya. SDM, anggaran, teknologi, kegiatan pembelajaran, dukungan pemerintah daerah, dukungan internal sekolah, dan kondisi mendesak adalah bagian dari tantangan atau hambatan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi kita masuk dulu di bagian sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia. Apakah jumlah PTK kita mencukupi Bapak Ibu atau tidak mencukupi? Yang kurang itu guru PJOK sama guru agama. Tapi di dalam formasi saya lihat P3K kemarin kami dapat jatah guru. Ada guru agama, tapi memang belum ada SK-nya, jadi masih tetap yang kemarin juga. Guru PJOK dan guru PAK. Ada ya. Oke, solusi selama ini apa, Bu? Kami menggunakan guru kelas untuk membawa materi. Bagaimana boleh diulang? Menggunakan guru kelas. Guru kelas maksudnya ada guru yang statusnya guru kelas walaupun dia tidak mengajar di kelas, tapi dia khusus kami jadikan guru agama begitu. Oke. Ya untuk itu saran solusi yang dipakai adalah masih memberdayakan, bukan menggunakan, memberdayakan guru kelas. Betul. Ya, memberdayakan guru kelas untuk menjadi guru agama. Guru agama dan PJK. Oke, baik. Nah, ini bisa diatasi di tingkat sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kalimatnya saya akan susun Bapak Ibu. Ini masih coret-coretan saya, belum menjadi laporan resminya ya. Jadi masih saya akan kalimatkan. Yang lalu, ya betul, saya periksa di catatan bulan lalu masih sama guru agama dan guru PJOK juga ya. Oke, bagaimana dengan kompetensi kapasitas guru? Bagus. Tidak rendah ya? Iya. Oke. Bagus. Komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah? Tidak. Kita punya semangat untuk maju. Iya, Bu. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan ke bagian anggaran. Apakah anggaran tersedia Bapak Ibu atau tidak sedia? Tersedia, Bunda. Kalau kurang boleh disampaikan Bapak Ibu, saya ini sampaikan juga, jangan khawatir. Kalau kita tidak kurang anggaran, Bunda, Tidak sesuai dengan kita kita bilang kurang juga, sebentar kita mau minta di mana, Bapak? Iya. Kalau dirasa kurang ya minta di Pemda toh. Oh, betul sekali. Ya. Sekarang gini. Kalau dibilang tidak kurang, maka ketika ada kegiatan seperti ini,
Ah, mengharuskan pengawas harus berkunjung, ya jelas ada dong. Tetapi kalau ada kegiatan seperti ini, pengawasnya harus hadir di sana, anggaran tidak ada, itu jangan bilang cukup atau ada. Itu harus ah, bisa di ini. Pengawas bukan cari uang, ya. Tapi kegiatan seperti ini karena pendanaan. iya Kalau betul. memang tidak ada, tidak cukup, ya tidak cukup. Jangan bilang serba ada semua, tidak kurang. Oke. Ini saya perlu Tidak, ingatkan. Bapak. Kemarin saya sudah sampaikan ke sana bahwa kami juga, tapi Pak Kadis bilang tidak usah bilang kurang, ada saja bilang begitu. Oh Jadi saya begitu, kan oh minta ada saja. APBD. Ya, kalau ada saja, Saya jadi kalau minta kehadiran APBD. pengawas, karena tugas ini, jangan pengawasnya menjadi ya pergi dan pulang, tidak ada semua, karena di luar daripada kegiatan yang harusnya menjadi tanggung jawab pengawas. Ini kegiatan, kalau didanai ya berarti dananya ada. Iya, Bapak. Hmm. Ini saya hanya mau bilang. Iya, iya Bapak ya. Jadi Ya, kalau memang kurang ya bilang barangkali di kurang, sini tapi saya jangan bilang bisa tidak kurang. Tapi kalau dikatakan memang harus bilang saja ada ya sudah, silakan itu. Terima kasih. boleh dijelaskan tidak Bapak Ibu, nanti kan mereka juga berdasarkan anggaran yang ada Iya. masih belum gitu ya, Iya, belum memadai. masih belum gitu ya. Cukup. Iya. Terus di sini dijelaskan solusinya bagaimana, menggunakan dana lain, solusi Solusinya kami minta kalau bisa kembali diadakan itu dana bos APBD. Dan ini juga kemarin saya dengan pertemuan dengan Balitbang, saya juga sampaikan ini bahwa kami yang sekolahnya sedikit, kalau bisa kami diberikan tambahan dana dari APBD supaya ini kami ya sarannya BD, BD. APBD. APBD dulu baru D, Bunda. A, APBD. oh terbalik, Terbalik ya. Iya, APBD. iya, Oke. itu Bunda. Maaf karena saya bukan orang pemerintahan, saya kurang paham istilah-istilah. Sarannya mohon bisa kembali diadakan dana bos ya. Kalau saat ini di sekolah solusinya apa Bu? Untuk mengatasi kekurangan ini. Kami kebetulan kami dapat bos kinerja Bunda, jadi kegiatan-kegiatan ini kami anggarkan dalam kegiatan bos kinerja. Namun untuk kegiatan yang kami belum seperti PMO ini kami karena belum tahu kalau ada kegiatan, makanya kami tidak anggarkan. Jadi nanti ke depan kami akan lebih baik. Saya juga minta maaf Bapak pengawas karena kemarin itu kami dalam menganggarkan di dana bos kinerja kami tidak tahu kegiatan-kegiatan apa yang kita akan jalankan. Tapi tahun ini 2023 nanti kami akan anggarkan untuk itu. Jadi dari bos kinerja kalau ini dan sedikit terbantu karena guru-guru kami sudah lulus P3K Bunda, jadi APBN juga kami bisa lebih banyak untuk kegiatan sesuai dengan RKAS yang ada di rapot pendidikan bahwa kami nanti 2023 itu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi guru dan siswa. Jadi kegiatannya lebih banyak di situ, nanti kami anggarkan lebih terperinci lagi begitu. Jadi saya mohon maaf juga Bapak pengawas kalau tahun ini memang kami masih jalan masih buta orang bilang, jadi masih raba-raba jadi. Tapi tahun depan saya yakin. Saya juga mohon maaf kalau diminta ditanya pendapat, ditanya ini ya, makanya mau tidak mau saya harus ngomong apa adanya gitu. Bukan berarti ketika pengawasnya Saya ngomong suka itu Bapak. pengawas akan hidup dari apa yang disarankan, tidak. Iya Bapak. Ini yang saya perlu ingatkan itu. Tapi ini kan pemerintah punya kegiatan ini kan begitu. Ya, kan bukan dari ini pribadi atau individu. Jadi itu sebagaimana ditanyakan, dimintakan pendapat, ya saya ngomong apa adanya. Tapi jangan sampai berpikir juga bahwa pengawas ini, oh dia punya mata di uang saja, hati di uang saja, oh tidak. Saya bukan tipe itu. Tapi saya perlu sampaikan ada keadilan di sana begitu. Terima kasih.
Itu karena kita tidak anggarkan saja Bapak, karena kami tidak anggarkan saja. Tapi ke depan ketika kami sudah jalani 6 bulan ini, 1 tahun ini, kita pasti bisa bergandengan tangan dan saya tidak mau juga Bapak pengawas saya punya Bapak terlupakan, tapi kali ini kita akan berkolaborasi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini salah satu manfaat adanya forum PMO Bapak Ibu ya. Jadi kita menemukan kendala masalah dan akhirnya kita akan menemukan solusi. Ini menjadi RTL nanti Ibu Kepsek ya. Mohon untuk dicatat. RTL adalah memperbaharui anggaran di tahun 2023 gitu ya. Dengan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program sekolah penggerak. Tolong dipertimbangkan juga seperti pulsa guru komite dan juga guru cadangannya tolong juga Bu ya. Jangan sampai Pak Hendro, Ibu Susanti berhalangan. Nah, itu guru cadangannya juga dipertimbangkan gitu. Terus sejauh yang saya dengar dari teman-teman saya, kalau misalnya di lokasi sekolah kita itu jaringan tidak bagus, nah mereka juga difasilitasi transportasi ke lokasi jaringan, Bu. Iya. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan nanti gitu ya. Bisa katanya dianggarkan dari bos kinerja itu, Bu. Saya kurang paham, tapi ini yang saya dengar dari mereka, gitu ya. Ya, kalau memungkinkan memang itu, ya bisa diatur aja kan begitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan ya ini kembali ke kearifan, kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah dalam ini ya bukan kebijakannya kepala sekolah, tetapi bagaimana kepala sekolah bersama-sama rekan bergandengan tangan dalam satu kata sepakat, satu kata, satu kalimat, mau atau tidak, ya atau tidak itu. Jadi jangan juga menjadi keputusan kepala sekolah sepihak, tidak boleh. Itu harus bersama-sama semua sepakat, dan bila perlu itu komite dihadirkan. Kenapa? Komite adalah mitra sekolah. Siap Bapak. Ini sarannya kalau mau. Kalau kemarin itu, kalau yang kemarin kami hanya menganggarkan untuk komite dan guru-guru juga kami anggarkan untuk pulsa supaya bisa mengakses PMM Bunda. Jadi kami modul itu sudah biru dia itu, karena itu salah satu upaya kami dari dana bos kinerja, kami bagikan pulsa untuk mengakses PMM dan mereka sudah mengerjakan dengan bagus dan penuh tanggung jawab. Terkait dengan tadi ada sistem PMM. Bahwasannya semua guru harus memanfaatkan itu, mengoptimalkan itu, memaksimalkan itu pemanfaatan PMM. Itu. Karena bagaimanapun semua informasi sudah di situ. Maka semua guru kan sudah diwajibkan untuk punya ID belajarnya. Sehingga pada akhirnya nanti tidak ada lagi yang mengatakan ini kami belum. Nah, sangka saya untuk SDM belum, tambah lagi kepala sekolahnya sudah menjadi narasumber sekarang. Iya, Bapak. Ya, dibantu oleh Ibu juga, Ibu siapa namanya ini? Ibu Santi. Oh, Ibu Cantik. Ya, Ibu Cantik sama Pak Ganteng. Ya, ini guru-guru hebat. Agar ini mungkin selalu membantu teman yang lainnya bila saja mengalami kendala dalam hal ini. Dan yang berikut lagi terkait dengan MA modul ajar, saya modul ajar yang sudah diketangankan sudah dikirim walaupun masih dalam bentuk ini dibuatan itu, makanya dibilang apa sebenarnya? Modifikasi. Apa sebenarnya nama? Untuk rubah itu apa? Modifikasi, Bapak. Iya. Ada saran dari apa kemarin dari pelatih atau fasilitator di Kupang kemarin barusan agar kepala sekolah bersama-sama dengan guru-guru dan dalam monitoring oleh pengawas agar itu dioptimalkan itu. Ini saran dari fasilitator kemarin dan salam untuk Mama fasilitator Sumba juga. Ada salam dari fasilitator yang dari Eko apa kemarin Pak siapa namanya, lupa namanya. Nah, memang Mama disebut namanya. Kalau di Sumba kami punya teman namanya ini ya, ada
Jadi tolong sampaikan salam, iya Bapak. Nama walaupun tidak hafal, iya Bapak saja sudah. Nah, begitu. Ya, itu harapan beliau agar semua guru, semua sekolah, semua kepala sekolah mendorong, memotivasi semua guru-guru yang ada dalam binaannya agar mengoptimalkan penggunaan PMM ini. Begitu. Ya. Dan modul-modul yang ini tidak saja harus itu yang sekolah penggerak, tapi kalau boleh disarankan agar sekolah-sekolah yang memilih merdeka belajar, merdeka berubah, itu juga supaya tetap ini, karena pada akhirnya ujung-ujungnya tetap akan ke sana semua, diarahkan seperti itu. Ini ya, disiplin PML saya juga pas langsung ingat, saya ingatkan saja sama teman-teman. Jadi momen waktu libur sekarang ini, bagi teman-teman berdua yang Ibu Santi sama Pak Hendro, ya luangkan waktu untuk ya minimal dapat melihat salah satu atau dua modul ajar yang ada supaya terus bisa diusahakan dimodifikasi atau kalau boleh juga ya rancang sendiri sudah tanpa dengan mengatur ke sana. Itu harapannya karena saya yakin ini kedua guru yang ada adalah guru hebat. Ya, Mama fasilitator katakan ini modulung ini hebat. Ya kan kalau fasilitator saya katakan hebat, ya pasti memang karena hebat. Ya. Apalagi yang satu ini. Nah, ini senyum-senyum gigi di luar terus. Ya, mungkin itu saran saya, kiranya ke depan kita akan berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Itu saja saran saya sementara masih dalam nomor poin C, mau masuk poin C. Ya, terima kasih Ibu. Baik, makasih banyak Bapak pengawas ya. Terima kasih juga salamnya dari rekan fasilitator kami ya. Ini kami memang kelas 20 Bapak. Fasilitator kelas 20 itu seperti keluarga ya. Jadi di mana saja kami saling mendukung. Sampai hari ini mau dikontak jam 12 malam, jam berapa saja kita standby. Dan kami selalu berbagi begitu. Jadi siapa duluan yang mengerjakan, bertanya satu sama lain. Memang luar biasa. Saya melihat kekuatan kolaborasi itu Bapak Ibu ya. Dan itu juga terjadi di sekolah dampingan saya. Senang sekali karena sekolah dampingan saya tuh kompak gitu ya. Enggak ada yang iri-iri hati gitu. Spiritnya adalah spirit maju bersama. Bukan spirit saya lebih gitu ya. Itu saya suka banget itu, saya senang itu. Dengan Bapak pengawas, Ibu pengawas yang luar biasa. Bapak Domingus, Bapak Martin Sir dengan Bunda Yantina, itu super betul. Jadi bukan hanya sekolahnya yang kompak, pengawasnya juga kompak. Ya, makasih Bapak Ibu. Boleh kita lanjutkan ke teknologi ya Bapak Ibu ya? Iya. Untuk bagian teknologi, apakah 1 bulan terakhir ini ada aplikasi yang tidak compatible dengan perangkat kita atau misalnya sering error ataupun tidak bisa digunakan seperti itu? Sama dengan yang lalu tidak ada ya? Bisa semuanya bisa ya? Kalau di sekolah kadang error Bunda. Kalau di sekolah. Apa yang error Bu? Aplikasinya atau jaringannya Bu? Jaringannya. Oh beda, ini aplikasinya Bunda. Aplikasi ini Mama. Ya, misalnya di laptopnya Ibu Susanti yang Ibu Susanti gunakan, mungkin aplikasi Arkasnya nggak bisa digunakan atau misalnya PMM-nya nggak bisa diakses atau Google-nya, Google Meet misalnya, Drive atau apa saja gitu. Apakah ada kendala? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Kalau mengenai perangkat keras, apakah sudah memenuhi kebutuhan kita di sekolah atau belum? Belum. Sudah rusak lagi kita punya komputer, laptop sudah rusak. Oke. Jadi berapa yang tersedia yang bisa digunakan saat ini? Tinggal 1, 2. Apa itu Bu? Laptop atau komputer? Komputer. Saat ini komputer ada 2 ya? Iya.
Yang lain sudah tidak layak pakai ya. Ya, sudah Sudah rusak. rusak lah ya. Komputer, laptop, ini untuk dapodik juga kita sudah rusak Bunda. Kita Oke. jadi Kalau kendala. laptopnya Bu, laptop yang ada saat ini Itu sudah Laptop yang rusak satu tidak Bunda. Itu sudah error sudah juga. laptop yang saat ini sudah rusak ya. Iya, Sudah diservis kah? sudah Bunda, tapi dia tidak bagus lagi itu berapa kali sudah bawa. Kadang jadi, kadang Sering error ya. iya. Iya. Oke, berarti kita butuh berapa nih? Ya kalau untuk dengan anak-anak semua kita bisa perlu 10 laptop. 10 laptop ya. Iya Bunda. Solusi saat ini yang digunakan Solusi saat ini kalau dapodiknya dia error, terpaksa kita pinjam laptop pribadi sudah. Laptop guru untuk ini kerjakan dapodik. menggunakan laptop pribadi ya. Iya, laptop guru. Oke. Untuk kegiatan pembelajarannya bagaimana? Kalau untuk kegiatan pembelajarannya, guru laptop pribadi sudah ibu guru punya yang pakai, Pak guru punya laptop sudah yang digunakan. Iya ya. Tapi tetap pakai laptop ini sudah. Ibu guru punya, Pak guru juga ibu punya, istrinya yang punya laptop. Jadi Pak guru kalau harus mengajar pakai ini ya, pakai laptop pinjam punyanya ibu guru. Oke. Ini masih terasi di level sekolah ya, Bu ya? Iya. Iya. Sambil menunggu ini ya, sambil menunggu sambil menunggu tersedianya tersebut. Ya, oke. Biasanya dananya dari mana, Bu? Kemarin itu kami pakai dana dari kinerja, terpaksa kami beli laptop komputer satu. Terus yang lalu yang laptop yang apa sudah namanya Pak Guru? Yang kita pakai ujian baru-baru sebagai apa sudah? Chromebook? Server. Server. Yang server itu kami beli dari kami buat proposal waktu itu di PLN dan kami beli itu server Bunda. Dan memang agak mahal itu server dan itu yang ada sekarang server dengan laptop komputer yang kami beli pakai kinerja kemarin itu yang kami pakai. Baik. Yang Baik. Semoga nanti dari pihak ini membaca walaupun di level sekolah sudah selesai ya. Oke, baik. Jaringan internet apakah sudah mulai stabil dengan orbitnya atau bagaimana? Belum menjangkau semua juga dengan orbit Bunda. Karena kalau ketika kita pakai di kantor kita hidup yang sebelah sana tidak terjangkau begitu, tidak dapat semua. Menjangkau semua kelas. Semua kelas ya. Jadi tidak stabil, juga tidak stabil ya. Iya. Stabil. Solusinya ya kalau ada daring gimana? Selamat. Kita kumpulkan di satu tempat sudah. Ya kita di rumah bisa di rumah kumpul di satu tempat juga bisa di satu ruangan. Seperti yang sinyal ya. Iya, kemarin kami ada kegiatan penularan membagi praktek baik tentang Canva itu kita kumpul di satu ruangan. Itu pun tidak semua guru bisa menggunakan ini apa namanya Orbit yang ada tidak bisa pakai semua juga. Jadi beberapa sudah bisa akses itu
Oke. praktek baik mereka sudah bisa Ini belum bisa menjangkau semua kelas dan penggunanya terbatas ya. Iya. Oke, nanti saya bikin kalimat yang baik. Tunggu di satu tempat atau ke lokasi yang ada sinyal ya. Untuk level sekolah masih bisa diatasi ya Bu ya. 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 Oke, kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini, apakah ada yang belum berjalan Bapak Ibu, misalnya karena guru mangkir atau peserta didik tidak mengikuti pembelajaran? Tidak. Tidak ya? Apakah perangkat ajar tidak memadai? Tidak. Buku, modul ajar, Keterbatasan akses ada buku teks, contoh modul ajar, contoh P5 juga misalnya. Apakah ada keterbatasan dalam hal ini? Tidak, buku lengkap Bunda. Sudah kita anggarkan sesuai Baik jumlah semua. siswa. Baik. Kita lanjutkan kepada dukungan pemerintah daerah. Ini tadi ada hubungannya dengan Bapak Pengawas jelaskan tadi. Anggaran belum tersedia ya? Ya, belum kalau dari pemerintah daerah. Tersedia. Solusinya menggunakan dana yang ada berarti? Ya. Ya. Juga menggunakan dana pribadi. Iya. Saya tambahkan ya, menggunakan dana pribadi ya. Iya Bunda. Dan ini yang Bapak Ibu bilang yang lalu, bisa ingatkan saja. Yang paling banyak mengeluarkan uang itu waktu pribadi itu mereka yang sekolahnya terus jauh Bapak Ibu ya. Itu mereka pengorbanan luar biasa sekali. Ya, mengenai kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah ataukah sudah sesuai Bapak Ibu? Sudah. Kebijakan regulasi. Tidak ada rotasi ya Bapak Ibu ya? Tidak. Masih Ya. tetap ini ya. Tidak ada dukungan dari pengawas. Wow. Ya, Sangat. Ada sekali. Aduh. Saya selalu kita ya, ya itu tidak ada dukungan dari pengawas ya. Dukungannya luar 24 biasa. jam. 24 jam Bunda. ini Bapak- sebenarnya saya mau meminta kepada bagian apa sudah namanya tim PKB itu harusnya jangan dibuat kalimat begini, sangat tidak menarik kalimat ini ya. Saya setiap Itu PMO hanya tertawa terlalu saja ini. terlalu menarik itu, terlalu menarik itu. Tidak enak dibaca Memang Bapak. Apalagi Tidak pengawasnya enak. ada di situ kan. Faktanya memang begitu, fakta realnya memang begitu, dukungannya tidak ada. Jadi tidak boleh bilang tidak lagi. Ya sudah itu. Ini benar. Bapak Bunda- pengawas hadir kok. Jam hanya tidur hadir. juga. Jam tidur juga Bapak pengawas kasih ingat kita Bunda. Walaupun jam 11, jam 12 terkadang saya teringat suatu, saya tetap bangun, saya harus ini kirim biar besok pagi mereka baca begitu, walaupun. Betul Bunda. Itu Ya, luar biasa sekali. 24 jam sama Bapak siap. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Salut sama ini ya, sama Bapak pengawas, super sekali. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada dukungan internal sekolah ya, Bapak Ibu ya. Ya. Untuk dukungan internal sekolah, adakah dukungan dari yayasan atau yayasan tidak mendukung? Ini sebenarnya opsional Bapak Ibu ya. Kalau sekolah kita negeri, kita tidak harus mendapat dukungan dari yayasan. Tapi kalau misalnya kita punya mitra, baik juga gitu. Iya. Kita ada coba-coba mau cari mitra juga Bunda. Iya. Yayasan Ajar Manis siap jadi mitra, Bu. Iya. Iya, itu betul itu. Kan sudah buka jalan kemarin, cuma jalannya tidak mau dilalui oleh Modolo. Iya, kita belum paham betul Bapak tentang yayasan itu, makanya
masih pertimbangan begitu. Betul. Ya, silakan. Kami di bagian pengembangan SDM, Ibu. Jadi selain kita fokus saat ini di pendidikan anak usia dini, kita juga fokus kepada pengembangan keterampilan peserta keterampilan guru. Jadi untuk itu ada dua ini. Di ICT Learning Center itu kita mengakomodir dari guru SD, SMP, SMA, dan juga ini orang muda gitu. Sedangkan untuk di pos pengembangan guru PAUD memang ada khusus juga gitu. Jadi kita punya itu program untuk kecakapan digital dan juga keterampilan mengajar gitu, Bu. Jadi selain itu kita juga fokusnya kepada anak gitu ya. Jadi dalam hal ini selain kependidikannya, psikologinya juga kesehatannya seperti itu. Dan perlindungan anak, konsennya di situ. Nah, itu ada bayangan ya. Iya. Jadi semua terkait dengan itu. Saat ini kami fokus di situ walaupun sebenarnya cakupannya sangat luas. Kita bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kemanusiaan juga kita punya begitu, dan ekonomi. Kita sudah punya PT juga, PT Ajar Manu. Dan lewat PT ini Bapak Ibu juga bisa bekerja sama untuk melakukan pengadaan barang tertentu seperti itu. Dan keuntungan dari PT ini kan dia wirausaha sosial. Jadi dikembalikan kepada yayasan juga, mendukung yayasan. Jadi ada gambaran sedikit. Ya. Okay. Ya, jadi mengenai cakap digital kita siap dukung gitu. Kalau Bapak Ibu membutuhkannya kita siap dukung. Terus keterampilan mendidik anak juga kita siap dukung gitu ya. Siap, Bunda. Oke. Oh, kalau kami kerjasama dengan inovasi, Bunda, apa tidak masuk di Yayasan? Masuk. Dia bagian dari komunitas sikap. Inovasi itu apakah dia yayasan atau dia komunitas? Itu yang saya tidak, tapi kami sudah ya, jalin silakan lurus. Jalan lurus itu Coba, yang coba ditelusuri status kelembagaannya apa? Status kelembagaannya inovasi itu apa? Ditelusuri. Kalau dia yayasan atau komunitas. Bisa jadi yayasan, bisa jadi komunitas. Atau perkumpulan. Begitu. kita tidak terlalu tahu, kami cuman sekarang sudah jalin inovasi ini adalah kerjasama dengan ini negeri, dalam hal ini salah satunya Australia, kerjasama dengan 4 kabupaten di Sumber Timur, dan yang menjadi penanggung jawabnya di Sumber Timur giliran antara kepala daerah, wakil kepala daerah yang ada. Dan sekarang setiap tahun tadi siapa kepala daerah, wakil kepala daerah mana atau partai mana yang menjadi ketua penanggung jawab sekarang. Kalau ini inovasi gitu. Berarti dia sistem ini project Bapak ya? Ya bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Jadi inovasi itu sepertinya nama projectnya sepertinya Bu. Barangkali di belakang itu dia seperti konsorsium gabungan dari beberapa NGO. Mungkin. Gabungan dari beberapa yayasan. Jadi membuat satu project, nama projectnya adalah inovasi. Iya. Begitu. Iya. Dan kami sekarang jadi binaan inovasi juga, Bunda. Nah itu ya. Jadi itu bagian dari dukungan eksternal berarti jadinya Bu. Ya. Ya karena sekolah kita bukan swasta, yayasan tidak mendukung, kita tidak bisa jawab iya karena memang kita bukan swasta ya. Jadi kita jawab tidak gitu ya. Iya. Oke. Ya. Baik. Guru non komite pembelajaran tidak mendukung atau mendukung? Saya mendukung. Sangat mendukung. Ya. Sangat mendukung. Mendukung sekali gitu ya. Nah, baik kita masuk di kondisi mendesak Bapak Ibu. Apakah ada bencana alam baru-baru ini dalam 1 bulan terakhir? Tidak ada. Bagaimana dengan kondisi pelaksanaan pembelajaran? Apakah terhambat dengan adanya pandemi atau mungkin
DBD atau malaria? Tidak, ada. Bunda. Tidak ya. Tidak ada. Baik. Kita masuk di bagian terakhir Bapak Ibu mengenai hambatan lainnya. Apakah ada hambatan lainnya? Apa kita hambatan lain? Hambatan yang lainnya maksudnya di sini dalam pelaksanaan IKM dan P5 di sekolah kita, apakah ada hambatan lainnya? Ya, kalau yang saya lihat kemarin itu kami rencananya mau ulangan itu kami mau mencoba menggunakan anak-anak itu mau menggunakan yang ada di PMM Bunda sebenarnya rencananya. Kita mau pakai di PMM, jadi asesmennya kelas 4 itu kami mau coba pakai di PMM, tapi kemarin karena komputernya rusak dan ini jadi kendala juga buat kami untuk masuk di PMM. Padahal rencana kami itu ini ulangan semester 2 dengan ulangan-ulangan yang lain itu ulangan harian. Mungkin kita mau masuk lewat di asesmen itu untuk kelas 4. Tapi terkendala di situ sudah. Di jaringan sama laptopnya yang tidak ini Bunda. Jadi kepingin Penggunaan asesmen ya. Iya. Asesmen yang ada di PNPM Bu ya. Iya. PMM. Ini belum bisa ya Bu? Belum Iya, Bu. bisa Belum bisa. dilaksanakan. Ya. Solusinya jadinya belum berarti ya, belum digunakan ya? Belum. Jadi solusinya kita ulangan ini sudah manual sudah, pakai kertas sudah. Begitu. Asesmen dengan menggunakan kertas atau manual lah ya. Ya, Manual. manual. Ini kira-kira kendalanya apa Bu? Itu sudah karena kekurangan laptop dan jaringan juga tidak stabil waktu Stabil. itu. Dan jaringan. Oke, nanti saya coba telusuri, saya bisa masukkan ini apakah di hambatan lainnya atau masuk di hambatan terkait digital dan juga internet dan juga perangkatnya ya. Saya simpan di sini dulu sementara. Karena solusinya asesmennya menggunakan manual, berarti tingkat sekolah selesai ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Apa ada lagi kendala Bapak Ibu yang lain yang mungkin Ya, silakan. Kalau misalnya ada, silakan. Saya itu saya mungkin. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita sudah menyelesaikan instrumen PMO kita. Selanjutnya kita akan masuk ke rencana tindak lanjut kita ya. Silakan Bapak Ibu mau berdiskusi dulu atau mau langsung disampaikan tindak lanjutnya. Seperti kemarin juga ya. Yang lalu RTL-nya kita belum terlaksana di bagian kebijakan Bapak Ibu. Ya. Dengan ini Dokumen rencana tindak lanjut kami akan menyelesaikan dokumen kurikulumnya. Terus kami akan melaksanakan lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang membuat Manggulu itu kita akan ulang lagi di semester 2. Semester 2 depan ini. Dan rencana tindak lanjut yang berikut kami akan berkolaborasi lagi memodifikasi modul ajar lewat kegiatan KKG Mini ya untuk tingkat sekolah, dan kami juga akan mengembangkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi untuk kecamatan. Jadi ada tapi untuk level sekolah kami akan lakukan itu KKG Mini tentang ini
modul ajar, memodifikasi modul ajar dengan memperhatikan sesuai kebutuhan siswa. Jadi kita akan lebih buat itu di dalam kegiatan KKG mini nanti. Oke. Ini baik, pelaksanaan kelima ya. Ya. Baik Ibu, berarti ada RTL-nya sekaligus ini dokumen kurikulumnya tadi sekaligus link di dalam yang kebijakan itu ya Bu ya. Iya, iya Baik. Bunda. Dokumen kurikulum pelaksanaan. Jadi kalau melaksanakan kelima ini berarti sekarang masih tahap merencanakan ya, merencanakan dan melaksanakan ya. Iya. Oke. Lalu kolaborasi untuk memodifikasi modul lewat Modul KKG ajar. ini ya, Iya. modul ajar. Baik. Kemudian mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di level kecamatan ya. Di sekolah juga dan kecamatan. Oh, dan sekolah. Nah, dan yang prioritas itu kami melakukan pemetaan ulang lagi karena ini libur masuk, kami akan lakukan pemetaan ulang lagi. Jadi tes diagnostik lagi kami lakukan itu sebelum betul ya. Itu prioritas Awal sudah. semester ya. Iya, awal semester. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk rencana tindak lanjutnya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan forum PMO kita di hari ini. Luar biasa capaian yang Bapak Ibu dapatkan ya, bukan dapatkan tapi Bapak Ibu capai maksud saya, dari segi perencanaan IKM di satuan pendidikan Bapak Ibu sudah masuk di memodifikasi dan mengembangkan, dan juga dari segi tahapan implementasinya juga Bapak Ibu sudah mengalami banyak kemajuan. Ada beberapa tadi mengalami peningkatan ya, dari opsi 3 naik ke opsi ke-4 gitu. Itu luar biasa sekali capaiannya. Lalu kemudian dari efektivitas kepemimpinan juga sudah mengalami kemajuan juga. Ini adalah hal yang sangat baik Bapak Ibu ya. Sehingga sekolah itu betul-betul merasakan manfaat adanya program sekolah penggerak ini, begitu ya. Iya. Oke, dan RTL kita sudah kita sepakati. Baik, Bapak Ibu, adakah hal-hal lain yang mau disampaikan? Mungkin ada tambahan dari Bapak pengawas, sarannya silahkan Pak, kalau misalnya ada Pak. Ya, baik. Saran saya terkait dengan RTL tadi, nah, kalau boleh, kalau bisa, sebenarnya bisa gunakan waktu dalam liburan ini untuk kegiatan KKG mini intern tingkat sekolah itu. Ya, apa yang menjadi RTL tadi kalau boleh. Mungkin di tanggal-tanggal jangan di tanggal 24, 25 atau 26 atau tanggal 1, tanggal 2 jangan. Artinya ada tanggal yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Tetapi apakah ini guru sekolah bersedia atau tidak? Dengan alasan kan punya hari libur mau dipakai. Tapi saran saya kalau boleh, waktu yang ada di tanggal yang kosong itu bisa dilakukan. Ya tergantung saja bagaimana kepala sekolah sebagai pengarah di sana bisa tidak untuk memberikan pengertian kepada guru-guru yang ada. Benar kita punya hari libur. Ya benar. Tapi sesungguhnya kalau boleh itu, sehingga ketika masuk kursus baru awal semester 2 atau semester genap besok, kita kan sudah lakukan KKG mini atau kegiatan itu. Jadi mereka standby siap untuk masuk kegiatan itu dan sudah siap untuk apa yang mereka harus lakukan, guru harus lakukan. Dan ini kalau boleh jangan sekarang saja. Kalau boleh seterusnya kegiatan-kegiatan yang bakal jika akan dilakukan
pada awal semester yang baru setelah libur ini, kalau boleh gunakanlah waktu yang ada 1 hari atau 2 hari ya, tergantung kesepakatan itu, untuk siap masuk kepada kegiatan yang akan lakukan pada semesteran yang berikutnya. Ini saran saja, ini saran saya. Dan berharap agar guru-guru jangan ada yang berpikir wah kita punya hari libur ya disita habis, dimanfaatkan habis untuk itu semua. Nah, ya benar bahwa hari libur. Cuman mungkin ya kalau kita kembali melihat kita punya ini ya benar juga ya, tanggung jawabnya kita. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tetap harus jalan. Karena memang ini sudah menolong saya, menurut saya keluar dari lebih mempermudah saya ketika saya masuk dosa dan dosa dalam kegiatan ini. Ya sudah, saya sudah pada titik, ya sudah ada modal, sudah ada bekal yang ada untuk saya siap masuk melaksanakan kegiatan. Ini sangka saya seperti itu. Jadi ini kembali ke Mama Kepala Sekolah, bagaimana Mama Kepala Sekolah untuk mengarahkan teman-teman. Kalau ini tidak, ya ke depannya. Ini rapat. Jadi dalam libur, sebelum libur itu ya rapat bersama, bahas bersama, minta pendapat mereka masing-masing. Kalau mereka tidak setuju dengan alasannya, tapi dengan catatan kepala sekolah memberikan pencerahan, pemahaman yang baik. Ya, itu di waktu 2 hari atau beberapa waktu lamanya untuk kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan oleh Ibu Fasilitator tadi. Ini membantu sekolah juga, seperti itu. Siap, Ini Bapak. mungkin itu saja yang saya sarankan. Tidak paksaan karena merdeka. Kami merdeka, mau atau tidak mau kami punya hak. Kami merdeka ya, jadi tidak dipaksa, merdeka. Mau tidak mau Anda punya kemerdekaan, kebebasan memilih. Iya, betul. Terima kasih Ibu Fasilitator, terima kasih kepala sekolah yang sudah mangguk-mangguk, 2 guru juga mangguk-mangguk, tapi mudah-mudahan dari hati, jangan sampai bukan dari hati karena takut pengawas marah. Terima kasih, saya kembalikan. Iya. Boleh ditanggapi Ibu Ina, silakan. Iya, terima kasih untuk saran dan wejangan dari Bapak buat kami. Memang tadi kami sedikit membahas dengan 2 teman, Pak Hendro dan Ibu Santi, bagaimana tadi saya bilang bagaimana kalau habis ini, karena kita saya juga sedang mendorong teman-teman untuk mengikuti guru penggerak. Jadi saya bilang nanti kalau habis Natal mungkin kita cari waktu 1-2 hari untuk KKG dengan ini sekalian mendaftar guru penggerak ini Bapak. Jadi kami akan bertemu mungkin setelah Natal, mungkin tanggal 30, 20, nanti kita lihat waktunya. Apa yang menjadi saran Bapak itu juga yang ingin kami lakukan, hanya karena sekarang masih mau Natal, jadi saya bilang kita jangan ganggu dulu. Teman-teman siap, teman-teman sudah siap. Sebenarnya kita 2 hari ini Bapak kita punya kegiatan. Hari setelah saya dari Kupang kita akan bertemu 2 hari ini. Tapi karena kami ada kegiatan refleksi dan PMO sehingga teman-teman tidak jadi. Sudah saya bilang sudah, daripada kita menyita waktu untuk Natal, nanti habis Natal saja baru kita lihat lagi waktu yang baik Bapak. Terima kasih banyak untuk sarannya Bapak yang selalu memberikan penguatan buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepsek dan juga Bapak Pengawas ya. Jadi sekarang sudah dapat solusinya ya. Sudah ada solusi terkait hal itu. Nanti bisa disepakati kembali mana yang terbaik untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk dilakukan. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke. Kita sudah menyelesaikan forum PMO kita Bapak Ibu. Jika masih ada hal-hal lain dari Pak Hendro, masih adakah? Tidak ada? Suaranya belum masuk Pak. Pas. Pas ya. Ibu Susanti masih ada, Bu Susanti?
Pasti Nah, Ibu. Memang oke. apa yang sudah disarankan oleh Bapak pengawas itu yang terpikir di dalam benak saya sebelum libur. Jadi sempat saya berkomunikasi dengan Mama Kepsek, bagaimana kalau nanti semester 2 ketika kita masuk apa yang menjadi uh, tanggung jawab kita sebagai guru kelas, kita sudah bisa selesaikan. Seperti perangkat ajar kita sudah bisa buat. Jadi pada waktu sebelum masuk sekolah atau awal masuk kita menyiapkan atau sediakan waktu supaya kita bisa menyelesaikan perangkat itu bersama-sama dengan teman kerjasama. Itu yang sempat terlintas di dalam pikiran saya waktu sebelum Mama ke Kupang dan mereka kegiatan. Nah, setelah itu sudah banyak kegiatan ditambah dengan libur dan mau menghadapi Natal, jadi PMO diksi, jadi waktunya tersisa sudah karena kita bisa bahas lagi seperti itu, hanya untuk menanggapi apa yang Bapak pengawas tadi sarankan seperti itu. Baik. Baik saja Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susanti. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua, Bapak pengawas super, terima kasih. Kita akan mengakhiri forum PMO kita. Sebelumnya saya sebagai fasilitator Bapak Ibu mengucapkan limpah terima kasih selama 4 bulan ini kita sudah bersama-sama dalam program sekolah penggerak ini. Saya sebagai fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu sudah melihat progres yang luar biasa di SDI Madolung. Dan Bapak Ibu, ini adalah akhir tahun sebagai penutup kegiatan kita ya, karena kita akan berjumpa di tahun depan. Jadi saya sebagai fasilitator Bapak Ibu mengucapkan selamat Hari Natal untuk Bapak Ibu yang Kristiani, dan kiranya kasih Kristus membuat kita semakin optimal atau semakin terus maju sebagai garam dan terang dimanapun kita berada, khususnya sebagai seorang pendidik ya. Kiranya juga Tuhan memberkati kita dan keluarga kita semuanya di momen Natal ini, biar kita mengalami perjumpaan dengan Sang Guru Agung yaitu Yesus Kristus gitu ya. Dan Bapak Ibu juga saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru, beberapa hari lagi ya, berakhir sudah di tahun ini. Ya, di tahun depan Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Mimpi-mimpi yang mau jadi guru penggerak, berhasil jadi guru penggerak gitu ya. Ini menjadi pemimpin transformator, jadi narasumber praktik baik gitu ya, terus ini dilaksanakan gitu. Jadi apapun harapan Bapak Ibu yang bermimpi dapat momongan, Tuhan kasih momongan lagi gitu. Ya, ini Pak Hendro nggak tersenyum, berarti Pak Hendro nggak punya mimpi lagi. Amin Bunda. Iya, jadi apapun mimpi Bapak Ibu, saya berdoa kita mengabulkan doa dan harapan kita semua ya. Dan penghujungnya Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tak berkenan selama pendampingan mulai dari PKP yang lalu hingga hari ini ya. Dan biar kita meninggalkan apa yang tak berkesan di hati kita dan kita melukiskan apa yang berkesan di hati kita sebagai pembelajaran atau teladan bagi kita di masa depan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Salam kasih, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Kepsek. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ini Jadi, mau ada baik, yang mau disampaikan? ya. Oh ya, silakan Pak. Baik. Ini juga saya pribadi, keluarga menyampaikan pertama selamat menyambut Natal dengan suasana hati batin yang selalu damai. Itu sehati batin damai manakala bila mana selama ini dari sekian 12 bulan terakhir kalau bersama-sama Mama Fasilitator Agustus kemarin hingga saat ini, bila saja ada hal-hal yang mendukakan hati,
mengecewakan, meresahkan, menyakiti, yang nampak didengar lewat tutur kah, lewat sikap kah, perilaku kah, mohon dibukakan pintu maafnya, Ya. sehingga manakala masuk ini lagi 1 hari, 2 hari anggap. Ini tanggal 25 Desember. Kita meringatkan hari Natal, hari lahir. Kiranya kelahiran yang lalu di kandang hina. Sekarang dia bukan lahir di kandang hina, tapi lahir dalam palungan hati. Kalau lahir dalam palungan hati, berarti semua onak dan duri yang ada yang dalam hati, perasaan tidak bagus, kita hilangkan, kita buang, dan mari kita tetap hidup rukun, saling memaafkan seorang yang lain, mengampuni seorang yang lain. Iya. Siap. Sehingga manakala kita berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya ini kita ampuni duluan. Kita jangan minta mereka ampuni, kita tidak mengampuni. Betul sekali Bapak. Walaupun Ya. sulit mengampuni ya. Iya, susah dan sulit untuk mengampuni. Memang mulut, lidah kan memang tidak bertulang. Tapi saya hanya mau bilang, oke lah, itu memang suka dan sulit untuk bisa mengampuni, memaafkan orang lain. Tapi Tuhan mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Apa yang Tuhan katakan, mari kita tarik ke kehidupan kita juga bahwa saya siap mengampuni. Untuk bisa mendapatkan pengampunan, saya harus mendalui untuk mengampuni. Karena saya sendiri sudah diampuni. Itu harapannya sehingga memasuki suasana Natal yang besok lusa kita akan rayakan bersama, kita ada dalam suasana damai, seorang dengan lain, tidak ada hal-hal yang mengganjal. Jadi dengan penuh sukacita melemparkan senyuman tulus terhadap sesama. Tidak ada yang undang, tidak ada yang buu orang sabu bilang, tidak ada. Yang habunju orang sabu bilang, tidak ada. Iya. Tidak ada. Tapi suasana hati yang penuh sukacita, kita menyambut Natal tahun ini 25 Desember dan siap untuk menyongsong tahun yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, tapi kita tetap ada dalam pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga hari-hari kita ke depan mungkin diwarnai oleh hal-hal yang menyukakan hati, walau tantangan, badai itu tetap ada, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi salam kasih, damai Natal selalu ada di hati, salam kasih, sukacita di tahun yang baru dan harapan yang baru, selalu mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang saya dapat sampaikan pada Mama Fasilitator, pada Mama Kepala Sekolah, pada Ibu hebat, guru hebat, Ibu Santi dan Pak Hendro. Dan tolong sampaikan salam kasih untuk semua yang ada di rumah. Kalau mungkin tidak sempat berkunjung, tapi lewat kesempatan ini atau lewat medsos mungkin kita saling bersapa sua. Lewat sanalah kita ada dan selalu ada bersama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Bapak. Selamat Natal buat kita semua. Menyambut Natal. Kita sehat-sehat supaya kita bisa jalan-jalan. Baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Makasih juga Bapak Pengawas atas ucapannya. Makasih Ibu Kepsek juga ucapan dan Bapak Ibu semua. Kita akan menyelesaikan forum PMO kita dengan kita berdoa penutup. Izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami sudah menyelesaikan forum PMO kami untuk SDI Modulum. Terima kasih yang sungguh untuk capaian-capaian mereka dalam 4 bulan terakhir dalam pendampingan di sekolah penggerak ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Ina sebagai kepala sekolah. Tuhan terus karuniakan kesehatan.
Tuhan memberikan hikmat bagi beliau sebagai seorang pemimpin dan memberkati beliau dan keluarganya Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Domingus sebagai seorang pengawas yang terus mendukung, mendorong kepala sekolah, bahkan kami semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga mengaruniakan kesehatan dan sejahtera dan berkat untuk Bapak pengawas bersama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Hendro dan juga Ibu Susanti sebagai guru komite pembelajaran. Tuhan kiranya memberkati mereka berdua, memberi semangat terus, dan mereka tidak menyerah Tuhan. Rencana ke depan mereka akan mendaftar di guru penggerak, kiranya Tuhan juga memperlancar semua proses yang ada, menolong mereka menyelesaikan proses pendaftaran bahkan saat tes, dan jika Engkau berkehendak, biarlah mereka lulus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri tahun ini dengan sukacita dalam program sekolah penggerak. Kami bertemu terakhir di tempat ini di Google Meet ini Tuhan. Namun kami percaya kami akan berjumpa kembali di tahun depan dengan sukacita dan semangat baru Tuhan. Kiranya Engkau terus bersama dengan kami hingga Engkau memanggil kami pulang dan kami boleh menyelesaikan tugas panggilan kami Tuhan. Semua karena kemurahan anugerah-Mu Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus-Mu untuk terus menuntun, membimbing kami. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, semua. Bunda. Kita foto terakhir. Foto terakhir. Bapak terima kasih. Oke, Terima kasih sama-sama. mari kita foto Bapak Ibu. Mana karena ini bulan Desember, bulan kasih katanya ya. Jadi kita sarang ya. Pulang kasih. Ya. Sarangnya ya. Satu. Bapak pengawas, mana jarinya? Senyumnya Bapak. Gitu. Ya. Oke, sedikit naik Bapak ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. Ya, sebentar saya bentar. Ya, Super. super. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini fotonya sudah Bunda. keren ini. Ya, Mohon satu maaf kali lahir T5-nya, T5. Ya, baik Bapak Ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Salam. Salam.